warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Pajul. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi lingkaran di kelas 8 part 1. Tujuan video pembelajaran ini adalah 1. Dapat memahami bagian-bagian lingkaran. 2. Dapat menentukan besar hubungan sudut pada lingkaran. 3. Dapat menentukan keliling dan luas lingkaran. Pertama, kita akan membahas bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran. Di bagian-bagian lingkaran terdapat 8 bagian, yaitu yang pertama 1. Titik pusat. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran, ya. Nih adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran adalah titik O, ya. Nah, titik O disebut dengan titik pusat atau pusat lingkaran. Sudah jelas ya? Oke. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari atau disebut juga dengan setengah diameter, yaitu titik OC. Nah, titik OC, ya, disebut jari-jari CO. Yang pertama yaitu jari-jari CO. Ada lagi jari-jari, yaitu titik B sama titik O, disebut dengan jari-jari BO. Ada lagi tidak? Ada. Yaitu titik O dengan titik A, disebut dengan jari-jari AO, seperti itu. Jelas ya jari-jari? Oke. Yang ketiga yaitu diameter. Diameter adalah titik atau garis yang berada di tengah-tengah lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran, yaitu garis BC. Nah, garis BC disebut diameter. Kenapa? Karena memotong titik pusat, ya, disebut dengan diameter, yaitu diameternya adalah BC, gitu. Yang keempat adalah busur. Busur adalah garis yang melengkung yang menghubungkan kedua titik. Kita lihat di sini ada titik A dan titik B. Nah, ini garis yang melengkung ini, ya, dari titik A ke titik B disebut dengan busur AB, ya. Busur apa? Busur AB, gitu. Ada lagi tidak? Ada. Dari titik B ke titik C, ya. Dari titik B nih ke titik C kan garisnya melengkung gini nih. Tuh, ya. Nah, disebut dengan busur BC. Gitu ya. Oke. Ada lagi tidak? Ada, yaitu titik A ke titik C disebut dengan busur AC, seperti itu. Paham? Oke. Nah, tali busur, yaitu tali busur kita lihat adalah titik A sama C nih, ya. Ini titik A sama C nih disebut dengan tali busur nih. Ini garis nih, ya, garis-garis ini atau ya, garis AC disebut dengan tali busur, yaitu tali busur AC, seperti itu. Oke. Tembereng. Nah, tembereng adalah daerah yang warna kuning nih. Nih, daerah warna kuning disebut dengan tembereng, gitu ya. Oke. Lanjut, yang ketujuh adalah juring. Nah, juring adalah bagian dalam lingkaran yang dihubungkan oleh 3 titik. Contoh nih yang di Bapak Asir nih, yang di Asir warna abu-abu ini atau hitam, ya, yang Bapak coret-coret warna merah, itu disebut juring, yaitu juring AOB, ya, AOB, juring AOB. Biasanya juring itu pasti bertemu dengan titik pusat, seperti itu, yang menghubungkan dengan kedua titik yang menghubungkan dengan titik pusat yang berbentuk seperti potongan pizza. Kalau kamu suka makan pizza, seperti itu disebut juring AOB. Nah, yang kedelapan, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan tali busur. Ini tali busur ya. Nah, tali busur ke titik pusat. Nah, disebut dengan
apotema, yaitu DO. Seperti itu. Paham? Baik. Yuk coba kita menalar lagi. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Dari gambar di samping, tentukan A titik pusat. Ayo, titik pusatnya tadi yang mana? Ayo, yang mana yang masih ingat? Iya, betul. Titik pusat itu adalah yang A. Oke, bagus. Nah, sekarang jari-jari. Jari-jari yang mana? Kita lihat, iya betul. Titik A dengan titik ya E, yaitu jari-jari AE. Yang lanjut, jari-jari mana lagi? Ya, titik A dengan titik F, disebut jari-jari AF. Ada lagi? Iya, ada titik A dengan titik D, ya, disebut dengan jari-jari AD, seperti itu. Ada lagi jari-jari? Tidak. Selanjutnya diameter. Diameter yang mana? Cuma satu ya, yaitu garis DF, seperti itu. Bagus. Sekarang yang busur, pindah ke bawah. Oke, yang busur yang mana yang busur? Oke, kita lihat huruf yang C. Nah, ada titik C sama titik D, makanya disebutnya busur CD ya, busur CD. CD. Ada lagi? Iya, titik D sama titik E, berarti busur DE. Oke, ada lagi? Busur mana lagi? Tadi DE ya, DE. Oke. Oke, ada lagi ya, E, F, titik E dan titik F, itu busur EF. Ada lagi, terakhir adalah C, ya, CF, itu busur CF. Jelas ya? Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tali busur. Tali busur yang ada mana? Iya, itu garis CF, betul. Oke, tembereng. Tembereng yang mana? Iya, yang diasir ya. Nih, yang ini nih yang berpasir, itu tembereng. Tuh. Oke, bagus. Juring yang mana juring? Juring yang iya, yang pasir lagi. Yang ada, gue ganti warnanya biar beda. Ya, warna hitam. Ya, nih juring satu, yaitu juring DAE ya. Yang kedua ini. Oke, ada lagi juringnya? Tidak, berarti juringnya ada dua. Yang pertama apa? Ya, DAE, juring DAE dengan juring EAF. EAF. Bagus. Terakhir yaitu apotema. Apotema yang mana? Iya, itu garis AB. Garis AB. Bagus, berarti kalian sudah paham tentang bagian-bagian dari lingkaran. Nah, kita langsung saja yang kedua, yaitu menentukan besar hubungan sudut pada lingkaran. Berdasarkan gambar lingkaran di samping, tentukan A sudut CGB, B BGE, C AGD, dan D DGE. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah CGB, titik C, titik C, G, dan B. Nah, berarti kan kita nanya dicari adalah sudut ini kan. Oke. Nah, biar kamu lebih mudah, kita pisahkan dulu. Itu gambar setengah lingkaran. Ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah titik C. Bapak gambar kurang bagus, mau memaklumi. Ya, di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah G. Gitu ya. Nah, di AGC sudutnya 60 derajat gitu kan. Ini berapa ya gitu kan. Oke. Nah, kita lihat sudut AB sudut apa? Sudut berpelurus. Nah, makanya sudut CGB ya, karena itu adalah AB sudut pelurus, adalah berapa adalah sudut berpelurus? Yaitu
180 derajat dikurang dengan 60 derajat gitu. Sama dengan 120 derajat. Seperti itu ya. Paham? Oke, lanjut. Yang kedua, yaitu sudut BGE. BGE berarti ini ya. Oke. Nah, ingat aturan sudut di kelas 7? Iya. Yaitu sudut yang bertolak belakang. Ini kan bertolak belakang sama AGC ya, 60 derajat. Maka nilainya sama. Berarti sudut BGE sama dengan sudut ACG yaitu 60 derajat. Seperti itu. Berarti kita di sini ada tulis 60 derajat. Di sini adalah 120 derajat. Seperti itu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga sudut AGD. A titik G titik D. Nah, sudah ketahuan ya AGD berapa? Yaitu 90 derajat karena ada tanda siku-sikunya. Langsung saja 90 derajat. Nah, yang terakhir adalah sudut DGE. Ya, DGE. D mana D? Ini D ya. DGE. Nah, ini kan. Oke, tadi ini 90 derajat. Nah, perhatikan, kita gambar lagi ini setengah lingkaran. Yang tadi ke atas, ini ke bawah. Seperti ini ya. Nah, sini ada siku-siku. Di sini garis lagi. Ini titik B, ini titik A, ini titik D, dan ini titik E. Oke, perhatikan. Tadi sini sudutnya berapa? Itu 90 derajat. Di sini sudutnya belum tahu kan berapa gitu. Nah, di sini adalah 60 derajat. Ingat, sudut pelurus berapa jumlahnya? 180 derajat. Maka sudut DGE sama dengan 180 derajat dikurang 90 ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 150 derajat. Berarti sama dengan berapa? Iya, 30 derajat. Seperti itu. Mudah ya? Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu kita tentang menentukan keliling dan luas lingkaran. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar kalian lebih langsung paham dan lebih menyingkat waktu. 1. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Keliling jam dinding tersebut adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita sudah pernah belajar tentang lingkaran di kelas 6. Apakah kalian masih ingat rumus lingkaran, mencari luas dan keliling? Iya, bagus yang masih ingat. Jika yang lupa, maka Bapak akan coba mengingatnya lagi dengan memunculkan rumusnya. Sudah muncul rumusnya? Ya, rumus keliling lingkaran yaitu 2VR atau VD. Luas lingkaran sama dengan VR kuadrat atau seperempat VD kuadrat. V itu nilainya berapa? Ya, yang pertama adalah 22/7. Yang kedua adalah 3,14. Kapan dipakainya 22/7? Jika jari-jarinya atau diameternya lipatan 7 atau bisa dibagi 7. Kalau 3,14 jika diameter atau jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7. Langsung saja kita kerjakan. Nomor 1. Ditanya apa? Keliling lingkaran kan? Berarti keliling lingkaran KO ya. Dari titiknya, bukan KO itu kalah. Maksudnya keliling lingkaran karena O-nya titiknya. Lambang lingkaran seperti itu. Rumusnya apa? Ya, karena diameter berarti kita pakai VD. Oke. Nah, diameternya berapa? 28 kan? Nah, karena 28 adalah bisa bagi 7 kan? Maka kita menggunakan V-nya adalah
22 per 7 dikali 28 sama dengan 28 dibagi 7, berapa hasilnya? 4. 4 dikali 22 yaitu 88 cm seperti itu. Udah ya? Oke. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 tanya tentang luas. Nah, diketahui jari-jari 14 cm berapakah luas? Oke, nomor 2. Jari-jari berarti kita pakai rumusnya VR kuadrat. Luas lingkaran sama dengan VR kuadrat sama dengan, kira-kira jarinya berapa? Jari-jarinya berapa? 14 kan? Berarti bisa dibagi 7 ya. Kita pakai V-nya adalah 22 per 7 dikali 14 dikali 14. Maksudnya R kuadrat itu 14-nya 2 kali seperti itu ya. Sama dengan, kita pakai kecil aja, 14 dibagi 7 adalah 2. Berarti 22 dikali 2, 44 dikali 14. Sama dengan, yuk kita sama-sama menghitungnya. Berapa? Iya, 44 dikali 14. 4 dikali 4, 16. Tulis 6, sisa 1. 4 dikali 4, 16. Tambah 1, 17. 1 kali 4 adalah 4. 1 kali 4 adalah 4. Kita jumlahkan 6. 7 tambah 4 adalah 11. Ini 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4 adalah 6. Berarti luas lingkarannya adalah berapa? Ya, 616 cm persegi. Ingat, tandanya persegi kalau luas. Kalau keliling tetap cm biasa, gitu ya. Sudah paham? Sudah. Jika kalian belum paham, silakan kalian melihat video pembelajaran ini lagi, mengulangnya lagi, atau kalian bisa bertanya di kolom komentar. Ingat slogan kita, matematika itu mudah. Orang bisa karena terbiasa. Jadi, kalau kalian terbiasa melihat video pembelajaran matematika, maka pelajaran matematika akan menjadi mudah. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran di channel Jurnal Pajul. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman kalian. Salam juga buat orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.